Nah, ahli bid'ah, mubtadi' itu kan siapa mereka yang mubtadi' itu? Imam Ibnu Salah saja sudah membagi bid'ah itu kepada 5. Bahkan bid'ah yang sesat itu dikatakan oleh beliau isimkan Allah. Orang mengatakan Allah dengan tangan, Allah punya kaki, Allah punya tempat, itulah bid'ah yang sesat. Jadi maling teriak maling jadi. Tapi yang membuat saya agak memberanikan diri itu, dan kawan-kawan tasawuf pun berani, ini dibuat di lingkungan orang yang selalu membid'ahkan itu pula dia. Jadi berharap tadi karena mereka tak mau datang ke kita, kita mendatangi dia. Rupanya juga tak ada mereka yang datang. Saya tengok dari tadi, saya perhatikan tak ada. Padahal dah datang lebih dekat lagi kita ini. Mestinya kalau dah dekat datang. Saya kira di sini saja ada baliho ini. Padahal di bawah juga sudah ada baliho ini. Yang kita sudah sampaikan, kita siap. Tak datang, kita datangi agak dekat sedikit. Mestinya datang ke sini. Atau mungkin dia inginnya kita masuk ke dalam. Insya Allah lah, kalau dia buka pintu kita masuk ke dalam. Pembahasan kita hari ini ada Pak Joyce juga nampak. Banyak ramai yang hadir. Tambah berani saya kalau ada Pak Joyce di sini. Kita membahas masalah salat tarawih. Ini masalah tarawih ini sebenarnya masalah yang sudah disepakati oleh para ulama. Boleh kita buka kitab-kitab, baik itu mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hanafi, Hambali. Ini perkara yang sudah sabit, yang sudah sepakat para ulama, baik dengan hukumnya atau dengan jumlahnya. Akan tetapi ada rujuk kepada hukum salat tarawih. Sepakat para ulama tarawih itu hukumnya sunnah. Memang ada mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan tidak. Tapi lebih banyak mengatakan sunnah muakkadnya karena dia dilakukan di dalam Ramadan. Tapi juga tak kalah banyaknya ulama mengatakan hukumnya sunnah saja, tidak kepada muakkadah. Salat tarawih ini apakah sudah ada di zaman Rasulullah? Nama tarawih memang belum ada. Jadi istilah tarawih itu daripada siapa? Para ulama. Maka kalau ada orang mengatakan tarawih itu pun bid'ah, ya betul, tarawih itu pun bid'ah sebenarnya. Baik itu dengan berjamaahnya atau salatnya, menamakan tarawih itu. Jadi bagaimana sebenarnya dengan kita melaksanakan tarawih? Sahih, kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di wa 'addu bin nawajis. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita berpegang kepada hadis itu. Kalau sudah berpegang kepada hadis itu, dah agak lapang dunia ini kita buat. Contoh, salat tak usahlah langsung ke tarawih kita agak lari ke yang lain lah. Azan 2 kali Jumat. Di zaman siapa azan 2 kali Jumat? Sayyidina Utsman. Zaman Nabi azan Jumat sekali. Zaman Abu Bakar Jumat, azan Jumat sekali. Zaman Sayyidina Umar azan Jumat sekali. Zaman Sayyidina Utsman jadi 2 kali. Apakah azan Jumat bid'ah? 2 kali itu bid'ah? Enggak. Jadi azan Jumat 2 kali itulah yang sunnah. Tapi ini yang bisa menerima azan Jumat 2 kali sunnah ini orang agak cerdas sedikit. Kenapa? Karena dia bisa memahami dalil. Kenapa kita mengatakan azan 2 kali Jumat itu sunnah? Karena Nabi kita mengatakan alaikum bisunnati, kalian hendaklah mengikut sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Sayyidina Utsman khulafair rasyidin tak?
Khulafair Rasyidin, kita mengikut Sayyidina Utsman, itu tanda kita mengikut Nabi. Jadi datang kawan-kawan Wahab boy, kata dia, kau mana mau, ikut Nabi atau ikut Utsman? Nah, ada masjid yang ada ikut Nabi atau ikut Utsman. Dia ancam orang seperti itu, pilih kata dia, ikut Nabi atau ikut Utsman kata dia. Kita ikut Nabi Muhammad, tapi dengan cara yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Kenapa? Karena Nabi yang menyuruh, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Sampai hari ini dan bahkan dalam usul fikih itu menjadi ijma' sukuti, sepakat para sahabat, diam para sahabat. Sayyidina Umar menambah azan Jumat menjadi 2 kali. Makanya kita heran kita, di Makkah orang azan Jumatnya 2 kali. Kalau memang itu perkara yang bid'ah, berarti di Makkah dari dulu-dulunya sudah dilakukan itu bid'ah. Nah, itu baru dengan azannya, belum dengan yang lainnya, dengan salat sunat, wuduknya Sayyidina Bilal ibn Abi Rabah, kemudian dengan yang lainnya, termasuklah perkara salat tarawih. Jadi Nabi, pernahkah Nabi melaksanakan tarawih berjamaah di masjid? Tidak pernah. Tak ada kita jumpakan riwayat Nabi salat berjamaah di masjid, tak ada. Yang adanya riwayat ketika riwayat Sayyidah Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidah Aisyah, salat di masjid, fasallan bi salatihin nas, banyaklah manusia salat, orang-orang banyak melakukan salat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma shalla min qabilatin, kemudian ada lagi salat daripada satu kabilah, fakathuran nas, kemudian banyak datang, tapi Nabi tak lagi keluar rumah. Salat masing-masing ketika itu. Nabi tak lagi keluar rumah. Kenapa? Khasyitu, kata Rasulullah, aku takut kalau salat ini nanti diwajibkan kepada kita. Jadi Nabi tak pernah melakukan salat tarawih berjamaah. Maka oleh karena itu tidak ada satupun yang tahu berapa jumlah bilangan rakaat tarawihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.